Madrid hampir frustasi lawan Juventus dini hari tadi di matchday ketiga UCL musim ini. Ya, kalau kita lihat Real Madrid udah nurunin komposisi starting line-up-nya yang udah luar biasa banget ya kan di pertandingan semalam. Biarpun nggak ada Dan Houston, tapi lini pertahanan Real Madrid ini diperkuat sama kolaborasi pemain senior yang udah pengalaman sama Raul Asensio yang notabene masih terbilang muda, Eder Militao sama Asensio. Di kiri ada Carreras ya kan, di kanan Valverde lagi dicoba sebagai fullback kanan dan hasilnya cukup lumayan di pertandingan semalam, tampil solid dan berkali-kali ini Valverde pergerakan di sisi flank kanan Real Madrid ketika dia ikut naik ini benar-benar memberi hal positif bagi lini serang Real Madrid. Berkali-kali tusukan dia dari sisi kanan ya, baik itu umpan crossing ataupun umpan-umpan kunci ke sepertiga akhir pertahanan Juventus ini membuka peluang bagi Real Madrid untuk mengkreasikan pergerakan berbahaya dari lini serang Real Madrid, entah itu Vinicius, entah itu Mbappe, entah itu Jude Bellingham, yang kebetulan semalam ini Bellingham diplot sebagai starting lineup menjadi salah satu juru gedor dari Real Madrid. Biarpun posisi asli bukan bukan striker, tapi Bellingham membuktikan kan naluri golnya tinggi banget tuh, dan dia mencetak satu-satunya gol di pertandingan semalam, manfaatin bola second ball setelah tendangan Vinicius Junior membentur tiang gawang. Kelihatan banget kan Bellingham positioning dan insting bikin golnya ini emang luar biasa banget. Bola pas banget tuh datang ke dia di golnya Real Madrid ke gawang Juventus semalam. Ditambah lagi kiper Juventus Di Gregorio ini tampil gokil banget sih menurut gue ya. Real Madrid punya 11 shoot on target kalau nggak salah tuh di pertandingan semalam. Punya 9 shoot on target, satu yang jadi gol, berarti yang 8 ini di save sama Di Gregorio. Apalagi di babak kedua tuh ketika di menit berapa tuh ya, tendangan Mbappe, second ballnya Brahim Diaz, dua-duanya tendangannya super kenceng itu diblok sama Di Gregorio. Dan beberapa peluang ciamik dari Real Madrid pun lagi-lagi ditepis sama kaki dan dijegal ditepis sama tangan dan dijegal sama kaki Di Gregorio yang tampil kokoh di bawah gawang Juventus. Ini Juventus bukannya tanpa perlawanan guys di pertandingan semalam, ini Juventus juga memberikan perlawanan. Terbukti Juventus punya 6 shoot on target ya, nggak Di Gregorio, nggak Courtois, ini ya benar-benar tampil luar biasa banget nih. Emang kuat nih kiper dua-duanya, batu banget. Courtois kesurupan Iker Casillas, Di Gregorio kesurupan Gianluigi Buffon ya kan. Benar-benar luar biasa banget nih penampilan dari kedua kiper ini nih. Emang udah ya nggak kaleng-kaleng lah ya kualitasnya ya. Dan emang pertandingan semalam Juventus sama Real Madrid ini menunjukkan kelasnya ya. Emang Juventus semalam ya kurang klinis saja nih, kurang efektif dalam manfaatin peluang yang dimiliki. Selain penampilan oke dari kiper Real Madrid, Courtois, yang tampil sangat apik di bawah mistar gawang sepanjang laga. Kalau kita lihat lagi ya kekuatan Real Madrid di pertandingan semalam, selain organisasi permainannya emang ya udah nggak kaleng-kaleng lah ya. Arda Güler juga semakin nunjukin kualitasnya ketika dia di bawah Xabi Alonso, diberikan kepercayaan untuk terus-menerus menjadi starting line up. Kontribusi dari Arda Güler ini benar-benar ya super positif bagi permainan Real Madrid. Biarpun umurnya masih cenderung muda, tapi beban yang diberikan kepada Arda Güler nggak dijadikan satu hal yang mencari alasan untuk tidak tampil maksimal di setiap laga yang dimainin sama Real Madrid, terutama di UCL ya kan. Arda Güler nunjukin kualitasnya. Kemarin dia benar-benar menjadi jenderal, menjadi motor serangan Real Madrid dan memimpin rekan-rekannya untuk menggedor lini pertahanan Juventus sepanjang laga. Peluangnya udah berkali-kali tuh peluang kan tadi kan. Total target itu 9, total shootnya lebih dahsyat lagi. Punya total 26 tembakan Real Madrid loh sepanjang laga kemarin. 26 tembakan dan 11 berbanding milik Juventus. Dan menariknya pertandingan semalam ini selain tingkat tinggi, ini juga akurasi operanya tinggi juga guys. Dua-duanya nih baik Juventus maupun Real Madrid ini sama-sama di atas 90% untuk akurasi umpannya loh. Real Madrid punya 93%, Juventus punya 91% akurasi operan sepanjang laga. Real Madrid punya total 577, Juventus 267, ball possession 66 berbanding 34. Dan menariknya lagi nih kedua tim kemarin benar-benar ngandelin variasi pergerakan dari sisi sayap dan
dan apa namanya itu, sisi sayap dan pergerakan cutting inside nih, dari sayap cutting inside ke tengah, terutama sisi kiri tuh. Real Madrid punya Vinicius Junior dan Juventus berapa kali melakukan tusukan dari sisi kiri melalui Cambiaso ya. Tapi lagi-lagi sayangnya Juventus lagi kurang apa ya? Lagi kurang maksimal untuk manfaatin peluang di pertandingan semalam. Memang faktor kipernya, lagi faktor kiper Real Madrid udah Courtois tampil oke banget. Di Gregorio juga gitu tampil oke banget ya. Sayangnya di Gregorio harus kebobolan karena emang bola susah, bola second ball, pergerakan tanpa bola Jude Bellingham memang benar-benar luar biasa banget ya, dan positioning dia udah menurut gue mirip-mirip kayak Inzaghi ya. Kalau dari kotak penalti itu bola dia udah tahu nih bola mau kemana nih, ada aja tuh bocah di situ ya kan. Kelihatan banget tuh golnya tuh, padahal awalnya dia dijaga sama pemain Juventus. Ketika Vinicius Junior lepasin tembak, katanya ketika bola udah bergerak menyentuh tiang, dia bisa melepaskan kawalan dan tahu tuh, wah bola kesini nih, tinggal dia dorong dikit tuh bola ya, berujung menjadi gol satu-satunya di pertandingan semalam. Sementara Real Madrid biasanya gol menang lagi tuh ya, seandainya di tendangan siapa ya, Brahim atau siapa tuh, udah di Gregorio udah mati langkah ibaratnya, tapi ada Gatti yang menyapu bola tuh, yang udah, kalau nggak ada Gatti sih gol itu bola ya kan. Ya kalau mau kita lihat secara overall di pertandingan semalam, sebenarnya ini bukan cukup berimbang, emang berimbang nih pertandingan ya kan, saling jual beli serangan. Tapi lagi-lagi hasil akhirnya adalah tim yang sedikit memiliki keberuntungan yang akhirnya bisa meraih kemenangan di pertandingan semalam. Dan Juventus pasca kekalahan semalam, berarti Juventus sudah 7 pertandingan belum menang-menang nih, 5 kali seri, dan di 2 pertandingan terakhir kalah beruntun. Di Serie A kalah 2-0 sama Como, di Real Madrid di UCL kalah sama Real Madrid 1-0. Sebelumnya 5 pertandingan beruntun itu seri semua tuh ya kan. Dan 2 pertandingan terakhir akhirnya kalah. PR besar nih bagi Gor Tudor untuk mengangkat lagi moral bertanding timnya agar segera bangkit dan meraih 3 poin berikutnya di pertandingan UCL yang masih ada 5 match lagi nih sebelum masuk ke fase gugur. Nah, buat Juventus ini jangan sedih. Masih ada 5 match lagi buat Juventus memastikan diri merebut tiket ke fase knockout. Nah, buat Real Madrid ya dengan 9 poin kayaknya Real Madrid berpeluang besar lolos langsung nih, kan 8 besar lolos langsung ke fase knockout ya. 16 besar dan peringkat 9 sampai 24 ini harus playoff untuk merebutkan tiket 8 tiket sisa ya untuk ke fase 16 besar. Buat Madridista, selamat atas kemenangan semalam. Saatnya merayakan kemenangan sampai dengan nanti pertandingan UCL berikutnya. Thank you yang udah nonton konten gua, Pundit Abangan di channel YouTube gua Irwan Chan. Jangan bosan-bosan untuk support channel YouTube gua biar makin terus berkembang. Dengan cara apa? Ya nontonin, like, subscribe, komen, dan share. Saatnya gue pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.